Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dan 1 pelaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan terhadap Kritalino David Ozora. Mereka adalah Mario Dandi Satrio, 20, dan kekasihnya AGH, 15, serta Sane Lukas, 19, rekan Mario. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan adanya perencanaan sejak awal untuk menganiaya David Ozora yang dilakukan oleh para tersangka dan pelaku. Bahkan kata dia perencanaan disusun secara matang oleh mereka. Hal itu, kata Hengki diketahui berdasarkan bukti digital. Di antaranya data saat Mario Dandi menelpon Sane Lukas, hingga AG ikut dalam mobil. Dari sana kata Hengki terdapat mensrea atau niat jahat dari ketiganya. Kemudian, setelah ketiganya sampai di TKP, kata Hengki, Mario Dandi langsung menganiaya David secara sadis. Yakni 3 kali tendangan ke arah kepala, 2 kali menginjak tengkuk dan 1 kali memukul bagian belakang kepala. Setelah itu, katanya terdapat kata-kata free kick, yang membuat Mario menendang kepala Dandi seperti tendangan bebas dalam pertandingan sepak bola. Selain itu, kata Hengki untuk melakukan penyidikan secara komprehensif, pihaknya juga telah mengamankan beberapa alat bukti, yakni berupa chat WhatsApp, hingga rekaman CCTV. Kemudian tambah Hengki, keterangan 10 saksi yang saling berkesesuaian, hingga bisa menentukan peran dari masing-masing tersangka. Atas hal itu, kata Hengki, pihaknya melakukan peningkatan kasus dan menjadikan AG statusnya setara tersangka, karena AG masih dalam kategori anak. Polda Metro Jaya akhirnya menaikkan status AG, 15, kekasih Mario Dandi Satrio dalam kasus penganiayaan David, putra pengurus GP Ansor, di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Polisi menyebut status AG ditingkatkan dari anak berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Ini artinya AG dan Mario Dandi kini sama-sama berstatus tersangka dalam kasus penganiayaan ini. Meskipun sebagai anak AG secara formal statusnya bukan tersangka tetapi anak yang berkonflik dengan hukum. Atas penetapan status tersebut, polisi menjerat AG dengan pasal berlapis. Hal itu dikatakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Hengki menuturkan, AG tak bisa berstatus sebagai tersangka, sehingga dia saat ini statusnya anak yang berkonflik dengan hukum. Di sisi lain, kasus penganiayaan itu bakal ditangani Polda Metro Jaya.